Prinsip di awal tuh sama bapak, apapun yang kamu lakukan minta izin kepada mamahmu begitu. Karena saya manggil ibu kan mamah kan. Nah, begitu bapak saya bilang begitu. Ya itu yang saya pegang sampai sekarang. Apapun langkah saya pasti bilang ke ibu saya. Ya, Mas? Beranilah berusaha mandiri. Karena ketika kita punya usaha, walaupun sekecil mungkin, kita menjadi bosnya. Nah, kalaupun bangkrut, wajar lah. Itu namanya usaha. Kalaupun sukses, ya berarti kita akan menikmatinya begitu. Jadi beranilah untuk memulai, jangan benci atau jangan punya rasa takut atau ragu ketika kita bangkrut. Kita harus berani bangkit lagi. Proses penggorengan Mas Iwan ya? Penggorengan. Biasanya penggorengan berapa menit Mas Iwan? Sekitar 3 menit. Oh, sekitar 3 menit. 3 menit sudah matang. Ini semua dibuat di sini ya? Di sini. Cuman kalau ngadu adonan ini di rumah. Pengadu-adonnya di Iya. rumah? Oh, gitu. Di sini berarti tinggal nyetak aja ya? Tinggal nyetak sama goreng, Mas. Ini adonannya Mas ya? Itu selain semen ada juga di Car Free Day sini? Di cafe di sini saya kok belum tahu ya, Mas. Oh, belum. Semen. Belum, ya belum Semen pernah tak, keliling. Cuman katanya orang-orang kok nggak ada yang lain. Nggak ada ya. Itu kok bisa terjun ke churros dulu gimana Mas Iwan? Dulu itu di awal bakery roti-roti bakery ya. Macam-macam ya berarti ya? Ya, ada buat pabrik di rumah. Oh, ada pabrik? Oh, gitu. Ada. Ya? Besar Mas ya? Belum besar. Cuman ya wis lumayan. Oh, sampai sekarang masih ada pabriknya? Masih ada, cuman alat-alat sudah sebagian tak jual, Mas. Di 2 tahun yang lalu. Berarti masih produksi juga? Masih produksi sampai sekarang. Oh, namanya apa Mas Iwan? Ziho juga. Ziho. Mereknya. Sama kayak churrosnya ya? Ya, Ziho. Terus ini churros ini berarti sampingan? Ya sampingan, ya utama. Oh gitu? Iya. Di Ya, rumah cabang juga, sih, Mas. Apanya? Di Car Free Day aja ini atau di Masih di rumah? Cafe dia aja. Di Car Free Day, oh. Nanti insya Allah tahun ini kita buka di Mitos. Di Mitos? Mitos Perempatan Lirboyo. Oh. Ya, Mitos. Oh, di situ ya? Ya. Ada ruko ya berarti? Ya, ruko nanti. Ini berarti buatnya di rumah ya adonannya ya? Di rumah. Oh, terus di sini tinggal nyetak aja? Tinggal cetak aja. Minyak gorengnya selalu bersih ya Mas Iwan? ya? Minyak gorengnya kita pakai minyak padat. Oh, minyak padat? Ya. Oh, Cuman yang merek biasa ini, Mas. Palm Vita ini. oh iya? Jadi bentuknya kayak margarin putih. Oh, kayak margarin? Ya, shortening gitu. Seperti apa Mas? Nah, Oh, seperti ini? ya. Oh, kayak gini ya? Buat Iya, iya. tambah. Iya. Ya, cicip. Beda ya? Beda. Pakai minyak biasa Jadi sama... kalau shortening itu lebih panasnya dia kuat lebih tinggi. Oh, lebih tinggi? Ya, dibanding dengan minyak biasa. Titik didihnya ya. Iya, ya. Terus ketika dia setelah digoreng, Nah. itu nanti nggak berminyak. Ya sebenarnya sama-sama Gitu ya? berminyak. Cuman kalau minyak Jadinya padat kayak kan gini Mas, jadinya? Iya, Jadinya kayak, iya. kayak minyak gini Iya. ya? Jadinya nanti? Karena kalau minyak padat kan setelah digoreng sebenarnya berminyak juga, tapi beku toh, Mas. Dia beku lagi toh. gitu ya? Nah, jadi kelihatan tidak berminyak. Kalau donat juga itu biasanya wajib pakai minyak padat kayak gini. Biar ketika setelah digoreng nanti nggak berminyak. Oh gitu Mas Iwan ya? Ini jenisnya banyak banget. Yang mereknya untuk aromanya juga beda-beda banget. Semakin mahal biasanya juga semakin aromanya. Wangi ya? Ya. Dulunya kita pakai Fry Masta. Sama ya? Sama minyak padat, cuman aromanya itu lebih dari Gold Bullion, wah istimewa aromanya. Dulu saya beli 1 karton 750. Oh, mahal ya? Ya lumayan. Enggak ya? Cuman sekarang kayaknya kok wis 1 juta lebih. Jadi mau pakai itu kayaknya kok nggak ngangkat karena harga churros saya masih harganya dari tahun 2018 masih 10.000 ya. Iya, ya. Mungkin tahun depan berubah ini, Mas. Oh, berakhir ya? Tahun depan berubah. Iya, ya. Karena semua bahan naik. Di sini udah berapa tahun tuh Mas Iwan? Selama Car Free Day ini, ikut Car Free Day. dari awal Car Free Day sih. Oh, dari awal? Tahun Iya. Tahun berapa ya Car Free Day saya lupa. Ya? Kan dulu sempat libur 2 tahun karena libur Covid kan? kan. Dari sebelum itu dulu saya pakai rombong hitam.
lupa saya tahun berapa. Berarti udah lama banget ya? Lama, waktu di sini masih ada tenda-tenda sosro itu Gitu ya. kuning-kuning. Penjualannya berarti aman ya Mas Ivan ya? Aman Sampai sekarang penjualan. masih tahan Ya rata-rata 200 minimal 200 box lah. tiap hari ya? Setiap per Car Free Day 200 Free Day, box ya. sampai 350-an lah. Sampai 350. Ya, lumayan Mas. Satu boxnya isi berapa Mas Ivan? Isi 7 stick, 7 stick. 7. Sausnya 1. Ya. Ini kalau nyari lokasinya tepatnya di mana Mas Ivan ini? Car Free Day Jalan Doho ya? Oh, Jalan Doho di? Tepatnya depan Hotel Grand Surya, sebelah timur jalan. Oh iya ya, depan Hotel Grand Surya, sebelah timur jalan. Bukanya setiap setengah 6 ya? Jam 6 ya? Oh jam 6 pagi. Jam 6. Sampai jam 9 ya? Sampai maksimal itu Mas jam 9. Maksimal jam Biasanya 9 ya? jam 8 lebih 15 gitu kita sudah habis. Mari Bu. Ini bubuknya ya? Apa Bu namanya? Kayu manis. Oh gitu ya. Mas Ivan, Iya, background sebelum berdagang apa itu rot bakery ya? iya baik. Sama churros ini, Mas Ivan apa backgroundnya? Memang Memang menekuni orang tua- dunia kuliner. Oh, orang tua memang ada ya? Enggak. Bapak dulu buruh tani, Mas. Oh, malahan gitu Buruh ya? tani. Berarti- Ibu enggak kerja. Oh, terus sampean berarti langsung terjun. Iya, memang di Karena kuliner. jurusan Setelah tatap SMP muka. itu diarahkan kakak saya sih, Oh, gitu. langsung ke setelah kuliner ya. SMP. Oh. SMA-nya SMK kuliner gitu? SMK 3 Kediri, Jurusannya juga Tatap muka, tatap muka. Oh, memang gitu ya. tatap muka. Terus awal-awal nyoba bakery-nya apa? Yang Zio Bread. Zio Bakery itu Bread. Gimana itu awalnya? Kok bisa sampai punya pabrik Di gitu? Java Paragon dulu, Surabaya. Itu Saya ikut di Java Paragon. Mesre dulu. Bakery ya. Terus akhirnya berapa tahun di sini Mas? Di apa? Di Java Paragon itu. Dulu SMK tuh di Paragon. Oh, SMK. Ya, Terus- magang. Program Oh, magang ada. Magang gitu. Program Terus magang. akhirnya Terus dapat teman-teman dari sana kan banyak. Nah, Ya. Terus buka sendiri. bukan ini. Ada teman hotel juga sih. Karena dulu saya SMK itu sambil kerja, Bang. Oh, sambil kerja. Ya sambil kerja. Jadi kalau ada training atau mungkin daily worker kayak gitu saya ambil Gitu di ya, hotel, restoran kayak gitu. Oh, memang ya Mas, spesialis di bakery ya? Iya, Di roti memang di enggak juga sih. ya? Enggak juga. Enggak juga. Di Selain masakan bakery, juga. Oh, masakan juga. Masakan Apa Mas juga. contohnya Mas? Masak apa? Kalau masakan Indonesia justru saya kurang Oh, kurang western expert ya. Western sama Chinese. Keren. Western sama Chinese ya? Western sama Chinese. Bisa masak apa aja Mas biasanya? Apa? Bisa masak Kalau apa western? Chinese kan biasanya basicnya di apa? Goreng-goreng kayak itu tepung. Goreng tepung seperti- baru nanti sausnya kan Seperti apa? koloke tepungnya macam-macam apa? Sausnya macam-macam. Ya paling sering koloke sih. Oh, Karena koloke. pesanan buat nasi kotak. Kan saya ada catering juga Di rumah? di rumah. Kalau western apa bisa masak? Kalau western ya steak, sausnya mungkin aneka saus bolognese, terus yang lain-lain. Bakery Zio itu cukup. Oh, cerita Mas, gimana anunya? Kok kayak gitu itu gimana? Dulu modal kan pinjam kan. Oh, Nah, Bang, itu pinjam Bang. di bude pinjamnya. Oh, di bude sendiri Ya, ya? pakai Nggak ada pakainya bunga cuman berarti? anggunan kan tetap. Berarti nggak ada bunga? Ya Nggak ada. nggak ada. Terus pinjam bude terus? Terus apa namanya? Teman saya itu yang buat kerjasama. Nah, Jadi semuanya model saya, tempat saya. Terus saya bagi hasil 50-50. oh enggak ada. Terus akhirnya terus. Ya meleset toh Mas. Oh belasan. Ya kan saya yang rugi. Maksudnya semuanya kan punya saya, model saya, tempat saya. Yang mengerjakan. Tapi jenengan. yang mengerjakan saya juga. Dia bantu, tapi hasilnya tak bagi 50-50. Cuman jalan bentar banget. Sekitar mungkin 4 bulan. 4 bulan enggak 5 bulan. Sudah langsung keuangan wis meleset. gitu ya. Terus dia wis hilang. Cuman ini sudah mulai tertata sih Mas. Jadi mulai dari pelatihan, terus churros, terus catering sudah mulai tertata manajemennya. Sudah ada sendiri-sendiri. Gitu ya. Buatnya susah Mas, adonannya gitu buatnya susah. Gampang sih Mas, gampang sekali. Bahannya apa aja bisa yang Kalau yang bahan nggak usah. tepung nggak ada rahasia sih, mudah sekali bahannya. Bahannya tepung. Iya, basic utama tepung. Oh, Kalau harusnya kan ada campuran gandum biar keras.
Oh gitu, Cuman biar keras. iya biar keras. Cuman karena gandum cukup mahal, dulunya pakai. Nah terus tak kurangi sampai saat ini nggak pakai karena Berarti banyak tepung. ya tepung. Tepungnya kita pakai yang protein sedang, biar nggak terlalu ngembang banget. Terus setelah tepung sama gandum ada apa aja mas? Telur, Oh, telur. Setelah ya ini prosesnya sama dengan adonan sus Oh sama. atau aja. sopes ya. Telur. Ada gandum. Tepung, Gandum, telur, terus air yang pasti. Airnya kita pakai air panas mas, jadi air mendidih. Langsung mendidih, kita aduk dengan mixer dan tepungnya. Diaduk mixer gitu ya? Iya. Terus si tepungnya, si telur terakhir malah. Nunggu dia agak dingin baru telurnya masuk. Mungkin setelah diaduk kan, adonan jadi itu telur masuk, nunggu agak dingin dulu. Nunggu agak dingin gitu ya? Nunggu agak dingin, baru dimasukkan si telur. Karena kalau masih panas, nanti ditakutkan telurnya matang mas. Gitu ya? Iya, kalau matang wis gagal adonan. Mas Nggak Ivan bisa dipakai. nggak takut resepnya dicuri orang itu nggak tahu? Atau karyawan? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? enggak takut sih. Karena memang beda sih mas. Coba deh buat nanti ya dari kan mulai dari pemilihan merek bahan itu semuanya kan beda kan. Saya bisa share resep, cuman kan kalau merek-merek bahan kan nggak bisa saya share. Oh, berarti yang rahasia itunya ya mas? Ya merek bahan. Karena biarpun resepnya sama, beda ya? iya. Kalau merek bahannya beda itu juga beda. Jadi kunci resep ada di merek bahan sih. Malah gitu ya? Iya. Merek bahannya. Kalau takaran menurut saya tetap kalau merek bahannya beda ya rasanya beda juga. Itu alatnya itu custom tuh mas? Itu alatnya. Custom kita buat sendiri. Buat sendiri. Itu idenya sama juga itu? Iya. Dulu karena kesulitan mas. Tahun berapa? Ya? Di awal Car Free Day kalau nggak salah. Atau malah sebelumnya saya lupa itu kan pakai piping bag, pakai plastik segitiga itu. Oh iya iya. Ya itu Manual jadi itu. ya manual, wah berat banget juga. Oke, banyak ya? Iya ini pun pakai mesin sudah dilas yang bawah. Itu tetap kadang lepas. gitu ya, Mas, ya? Lasnya iya. Oh iya. Masih lepas ya? Masih lepas. Karena memang berat sih adonannya. Karena airnya saya pakai sedikit sekali. Airnya sedikit sekali. Airnya jadi sedikit. padat banget gitu ya? Ya ini bisa dilihat dari adonan yang belakang tuh padat banget. Karena biasanya kalau adonan sus itu dia lebih lembek banget, mudah dibentuk. Cuman hasilnya terlalu kopong. Dicuras nanti bagian dalam tuh terlalu kopong. Ya. Kalau ini kan kita bagian dalamnya nggak kopong. Ya kopong, cuman tetap ada isinya. Padat gitu ya? Iya. Kok nggak bikin adonan di sini ribet ya? Ribet mas. Karena kita sekali buat di sini minimal berapa kilo om? 12 kilo ya minimal. 12 kilo. 12 kilo itu tepung kering. Jadi kalau sudah jadi adonan itu bisa dikali sekitar 2,5. Jadi iya mungkin ya berapa itu? 25 adonan kilo. keringnya 12 kilo. Ya tepung keringnya 12 kilo. Nah itu kan Itu belum sudah jadi adonan itu ya maksudnya? ya belum ada tambahan telur, air. Itu bisa sampai hampir 30 kilo sih jadinya. Iya. Berat ya? Berat, cukup berat. Terus ini juga triknya churros itu dia nyetak harus kondisi dingin mas. Jadi ketika adonan masih panas itu beda nanti hasilnya ya. Gitu. Ini kan bisa ngembang kayak gini kan churrosnya. Iya, bisa ngembang gitu. Ya. Aku Kalau- sendiri lihat Apa jarang nih? ya mas ya ada kayak sambil jualan churros lakunya banyak. Jarang banget ya. Iya. Kayak Ya cukup berapa? jarang ya. Hanya berapa? Ya berapa? Gitu. Iya. Dulu Kediri yang awali churros kayaknya Zio juga sih ya. Oh, Zio Zio. juga ya? Waktu itu saya sekolah tak posting di Facebook mas. Dulu awal online nih. Waktu masih Saya baru sekolah inget. SMK? Iya. Kan 2017 itu saya masih sekolah itu. Itu tak posting di online. Gitu. Itu masih manual, ngerjakan di rumah. Buat-buat sendiri, kirim sendiri. Oh gitu awalnya gitu ya? Ya. Ini tadi mungkin bawa sedikit. Bawa berapa om? 12? 12 kilo. kilo, ya. Biasanya 14-16. Karena tadi cuaca mas. Iya, mendung ya tadi. Iya.
Nah, juga ketika minyaknya sedikit Mas, dia pecah kayak gini hasilnya. Oh, kalau minyaknya sedikit Ya, pecah-pecah kayak gitu. Ini kayak pecah. gini ya? Ya. Oh iya iya. Kan yang tadinya bagus-bagus, karena dipaksa terlalu banyak masuk adonan, akhirnya pecah. Jadi minyaknya harus banyak ya Mas ya? Banyak, cukup banyak. Nah, ini yang belakang jarang pakai sarung tangan. Cuman saya jaga kebersihan dia tetap. Karena kalau pakai sarung tangan, karena ini suhu sekitar 250 mungkin ya. Leleh ya. Ya, kena sedikit gitu langsung leleh. Dulu pernah pakai sarung tangan di awal itu, tapi tangan saya malah Gitu ya? kena ya, Mas, ya? leleh ya, lelehan plastik. Yang penting bersih Mas ya. Ya ini masih cari sarung tangan yang Anti leleh. anipik ya. Anti panas. Iya. Biasanya warna hitam ya sarung tangan yang Warna anti hitam. leleh. Iya. Ini pembelinya terus kayak gini Mas ya? Enggak. Terus Nggak, ya tetap. dari tadi ya, dari tadi jam 6 Terus-terusan penuh gitu. terus. Rahasianya lancar apa Mas? Iya sih. Kalau saya tetap ibu aja sih Mas. Oh, Ya karena setiap di mana-mana selalu sama ibu. Doanya. Sampai lomba masak pun SMK kan saya sering ikut sekali lomba masak. Terus Nah, itu ditemani Ibu. pasti aja ibu kemana-mana. Oh gitu ya Mas ya. Iya, Mau ada buka Ibu. ini juga minta izin Ibu. Ya ibu. Kalau roti dulu memang nggak direstui sih. Kalau roti sama yang ibu. Zio roti Ya itu yang di Zio di rumah itu. Oh. Iya ini karena ya resu memang kan sebelum bakery Zio buka ini. Nah terus setelah Zio bangkrut itu churros malah tambah kencang. Tambah kencang. Ibu juga mendukung ya berarti? Mendukung, malah ikut jualan. Oh ikut jualan? Ya dulu saya jualan Ini di PK nggak ikut Bangsa. ini, hari ini? Ini ibu. Saya yang Ini ibunya Mas Dian Ibu ya? Oh gitu ya. dulu saya jualan di PK Bangsa, ibu jualan di veteran sama sama situ ya? adik. Nah terus buka cabang di terus di IAIN, Oh kayaknya juga? IAIN di rumah, pokoknya sampai 6. Sampai 6? Iya 6 titik. Curas ini? Mojoroto dulu depan UNP, Nah, terus itu ada. kemana Mas? Itu, yang 6 itu? Covid kan dulu nggak boleh jualan Oh, pas mas. Covid itu iya. ya, ininya. Jadi baru jualan sudah dioyak-ayak Satpol PP, tutup, Pas tutup. Covid itu ya? Ya akhirnya tutup. Semuanya dan sampai sekarang saya belum buka lagi karena memang ke 2 tahun ini mungkin saya fokus di LPK sama catering. Kan ngajar juga gitu ya? Ngajar juga di keren, UPT Rehabilitasi Dinas Sosial Provinsi ini. Bagi-bagi ilmu ya Mas ya? Keren Mas, keren. Monggo mas, kawan-kawan main ke sana. Iya, iya. Nikahnya kapan Mas? Apanya? Nikahnya kapan nikahnya? Juli nanti. Oh Juli. Istrinya apa Mas? Istrinya? Ini calon saya. Oh ikut ya? Bantu juga. Ini ya? Masih bantu. Setiap minggu bantu. Oh gitu. Saya dari SMP dulu sama dia. Ya bantu. Mulai dari babat dulu. Bantu churros. Goncengan sama saya naik motor. Berarti sangat sangat ya, berkesan sekali ya Mas perjuangan ya. Kesan sekali. Ini calonnya ya, pelatihan ya. Keren keren. Iya iki cek. Mau habis ya Mas? Habis tinggal ini terakhir. Planning ke depan setelah nikah apa Mas? Planning ke depan setelah nikah. Menyatukan usaha dulu mas. Bisa ya? Karena usahanya ini agak pencar-pencar. Ada les-lesan juga. Les-lesan pendidikan. Gemilang Course itu juga punya saya. Gemilang Course gimana? Gemilang Mas? Course. Sistemnya dia online. Jadi Oh, online. ya saya cari guru online, cari siswa online. Cuman sudah tersebar sih Jawa Timur Basecampnya di rumah sendiri? di rumah. Di rumah. Ya. Cuman sudah di banyak di Jawa Timur di luar-luar daerah Tapi banyak. online gitu ya? Iya, bukan. Saya cari tentor juga di sana. Oh gitu. Jadi yang dekat, misal ada yang si tentor wilayah A gitu. Nah, saya juga cari siswa yang dekat dengan tentornya, kemudian tentor ngajar ke sana. Oh gitu ya Mas ya? Iya. Sudah cukup besar lumayan. Kok bisa ya Mas Alan kok gitu ya? Kok bisa ya? Kok kepikiran juga ya Mas ya? Buatin usaha si calon sih mas. Oh gitu. Karena emang nggak tak bolehin kerja di luar. Jadi tak buatkan usaha sendiri, terus tak suruh pegang sendiri biar latihan dia punya usaha gitu. Oh gitu. Kok pinter banget ya Mas Alan ya? Jarang lah Mas ada anak, masnya belum masih usia sampean ya. Tapi pikirannya udah Ya, maju banget. karena memang itu mas, apa? Selain dulu saya kan pengganti bapak kan meninggal. Oh
Jadi saya yang pengganti bapak di rumah. Tahun berapa lah? Setelah lulus SMK itu, Oh, sebelum saya bangkrut Ziho, itu bapak meninggal. sakit Mas ya? Enggak sakit, cuman sehari. Terus katanya sakit perut, sudah langsung meninggal. Iya. Cuman kalau Berapa saudara Mas? 4, Empat saudara. kakak saya ada di Oakwood, Surabaya, barista. Oh, barista. Barista di sana. Dulunya di Grand Surya lama. Dulu di sini. Grand Surya. Terus adik di Rio di mana ya? Ini di Pelataran Bromo, bintang 5 juga. Keren. Di Pelataran Bromo, first cook di sana. Terus? Kayaknya. Terus yang terakhir ya? Apanya? Yang terakhir adik saya cewek mana? Oh, ikut Tadi juga. ngajar ya di Ikut sini. jualan? Oh, ikut tadi jualan itu ya? Ikut jualan itu. Oh, iya. Kapan hari tak buatkan sendiri produk tahu kriwul. Oh, tahu kriwul. Tahu kriwul di sini. Oh, di sini. Laris Di mas. Car Free Day? Iya banyak yang cari. Oh, terus? Terus saya nggak kuat produksi. Tenaga Masih- berarti ya? Ya kendala tenaga tuh gosong. Ini kalau terlalu sedikit mas. Oh, gitu. Terlalu sedikit, suhunya panas, baru masuk sudah langsung. Langsung Iya, Mas ya? Matang langsung kayak gini ya? terlalu browning ya. Cuman kalau luar nggak masalah di golden brown ya. Dek, gosong nih. Untuk gosong saya dik. Habis ya? Habis ini habis. Keren. Sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Primadita. Usia saat ini masih 23 tahun. Mau ke 24 sih. Alamat saya di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Gang 11, nomor 21. Brandingnya kita merek Churros Ziho. Dan usaha yang lain tetap Ziho juga sih namanya. Bakery ya? Pastry Bakery. Pastry Bakery, catering, LPK semua dengan branding Ziho. Ada Instagramnya? Instagram Ziho semuanya sih. Ziho Shop, Churros Ziho sama. Sama ya? Bisnis mulai tahun 2017 2017 sejak SMK. SMK, sejak sekolah ya berarti? Sejak sekolah. Ide awal buka Ide awal bakery buka di Instagram sih mas dulu. Lihat-lihat sosial media. Waktu itu 2017 memang churros itu trending sekali sih. Kalau dilihat ke belakang lagi masih ada. Terus saya buka di onlinean, saya posting di Facebook di KKR waktu itu, Kuliner Kediri Raya. langsung rame mas? Langsung rame mas. Masih awal ya? Iya masih Orang awal ini dan belum- waktu itu waktu boomingnya di sosial media. Nah akhirnya langsung rame di. Terus, Jadi online saya buat di rumah terus kirim-kirim sendiri gitu. terus Terus rasanya, memutuskan buka. rasanya menurut konsumen gimana mas? Biasanya ada loh Iya. Ya awal banyak yang bilang ini koyok ketan, ini koyok bolang-baling. tapi suka. Suka. Resepnya itu yang buat sistemnya sendiri ya? Saya sendiri. Cara jualannya sementara seperti apa mas? Apanya? Cara jualannya mulai online lah, mulai offline? Kalau saat ini saya cuma buka di Car Free Day aja. Di Car Free Car Free Day. Tiap hari Minggu ya? Setiap hari Minggu jam 6 sampai maksimal jam 9. Terus lokasinya di Lokasi dekat depan Hotel Grand Surya, Timur Jalan. Timur Jalan ya? Ya, Timur Ziho Jalan. Churros ya? Churros Ziho. Churros Ziho. Outletnya juga masih pakai meja lipat. Offline-nya, online-nya sementara belum? Online masih belum mas. Semuanya masih belum, masih off. Mungkin sekitar Februari akhir masuk ke Maret itu nanti akan ada outlet buka lagi dan online-nya akan diadakan lagi. Ya, ini sudah proses kita carikan tim lagi. Dari bahan churros yang utama adalah tepung. Kita nggak usah pakai gandum karena gandumnya terlalu mahal. Terus kemudian air, terus kemudian butter, terus gula garam yang pasti, terus yang terakhir pengembang telur. Pengembang telur. Ya. Itu mungkin ada takaran-takarannya boleh di... Oh iya, takaran biasanya 1:2. Satu banding. Kalau airnya 2, tepungnya 1. Terus kemudian si telur biasanya cuma pakai bandingan 1/4 sih. Jadi ketika total keseluruhan 2 kilo, tepung si telur cuma pakai mungkin 3 atau 4 begitu. Kalau ada yang mungkin nyamain mas itu nggak takut mas? Maksudnya buka churros Nyamain gitu ya? buka churros juga. Oh iya, boleh, Karena monggo. lihat ini mungkin gitu. Boleh, monggo. Nggak ada rasa takut, nggak ada ya? Rasa takut itu nggak ada? Enggak ada. Sama-sama kita nanti jadi rival pedagang churros ya. Cuman
kita juga buka franchise mas. Oh, buka franchise Iya, juga? franchise juga. Cuman ini masih Mulai hari ini? enggak. Kalau franchise sudah lama kita buka memang. Cuman karena memang sudah flyernya hilang semuanya, terus list yang dapat apa aja juga hilang. Nanti mungkin sekitar Februari akhir lah. Nanti kita buatkan. Tetap di bulan itu nanti kita buatkan semuanya. Oh, gitu ya. Ya kalau harga mungkin ya sekitar 15 itu. 15 juta. 15 juta sudah full set. Full set ya? Ya. Semuanya Banyak dari sampean semuanya? Iya, dari saya. Itu banyak yang bilang kok mahal banget 15 juta gini. Nah, kenapa? kan belum tahu apa yang didapat terus sudah gitu. bilang mahal banget 15 juta. Kalau menurut saya dibanding dengan brand-brand yang Lain. iya yang sudah lama dan sudah jalan maksudnya, itu juga sudah harga itu cukup bersaing menurut saya. Oh, gitu ya. Karena itu dapatnya juga alat itu nilai keseluruhan sudah sekitar 7,5 juta. Oh, alatnya. Ya alatnya dapat ini si mesin coros ini, terus kemudian ada spinner untuk pengering coros. Yang satu lagi ada mixer. Jadi ya mixer planetary mixer, cuman kita custom sendiri untuk pengaduk. Jadi sudah nggak perlu pakai tangan untuk nyampur telur dan tepungnya itu tadi. Iya, Mas ya. Terus selain itu bahan-bahannya berarti awal juga sudah dapat? Awal. Bahan-bahan awal dapat semuanya. Tapi mas yang belanja di kita cuman premix churros aja sih. Oh, premix churros. Ya, dan nanti mungkin ini sama Mas itu? jadi itu biangnya churros. Sebelum diaduk itu kan ada biang churros. Jadi mulai dari nanti ada saya tambah susu, mungkin telur dan lain-lain sudah tak jadikan satu. Ya si franchisor tinggal aduk aja enak begitu. berarti Ya. Jadi ketika franchise pun di harga 15 itu enggak saya buka open resep sepenuhnya tidak. Oh iya benar. Ya. Tetap ada. Ya, yang- tetap ada itu. Jadi rasanya. pembelian di kita cuman mungkin box saya lupa, box nanti box ziho sama adonan aja, basic adonan. Itu aja. Yang lain untuk cup saus, terus minyak dan lain-lain mungkin nanti saya carikan link distributor terdekat. Oh, gitu. Jadi sehari kira-kira ada ya habisnya 350 cup ya paling? Iya, sekitar itu, sekitar 300 ya maksimal, Maksimal karena ya? tergantung kita terbatas oleh waktu kalau Car Free Day, Mas. Oh iya. Kan cuman maksimal 3 jam ya, dari jam 6 sampai jam 9. Itu ini tadi kita jam setengah 9 ya, tidak habis. Rata-rata jam segitu. Jam 8 lebih 5 sampai jam setengah 9, jam 9 kurang itu kita sudah habis. Oh iya, modal awal sampean apa bikin usaha ini modalnya dari mana terus berapa itu bisa disebutin Mas? Oh ya, kalau model ketika awal buka lagi di outlet itu kita benar-benar minim sekali karena setelah itu setelah saya bangkrut ya Mas. Zio Bakery bangkrut, nah itu curah saya kembangkan lagi, jadi sudah nggak ada modal saya. Terus tinggal seadanya, rombong pun ini semua saya dulu buat sendiri. Buat sendiri. Semuanya ya. Jadi harus benar-benar minim waktu itu, karena memang untuk Bisa pengembalian. disebutkan Mas mungkin minimnya sampai berapa? Oh ya, kalau saya sendiri ya maksudnya bukan franchise. Kalau saya sendiri dulu modal mungkin total maksimal 3,5 sampai 4 juta. 3,5 juta. Ya karena belum ada mesin waktu itu. Terus itu belum bahan-bahan. Sudah termasuk bahan. Segitu sudah termasuk bahan. Karena cuma rombong lipat, terus kompor pun nggak seperti ini. Jadi kita kompor cuma pakai kompor jos yang kompor bebek itu loh Mas, yang jos orang-orang jualan bebek kita pakai itu. Gitu ya. Iya. Cuman waktu itu saya masih punya relasi teman-teman distributor. Nah, jadi untuk bahan-bahan masih tetap saya dikasih biasanya seminggu baru bayar gitu. Jadi kita dikirim bahan, nanti seminggu berikutnya baru kita bayar. Kedepannya mungkin Oh, kedepannya. ya kita akan buka yang pertama outlet nanti kita buka di Kediri ada di Mitos. Di Mitos ya. Mitos ya, tetap di Mitos. Lirboyo ya, perempatan. Ya, perempatan Lirboyo. Cuma nanti mungkin ada di ruko yang belakang Mas. Jadi di bagian belakang nggak di bagian depan. Iya ya, tahu. Nanti mungkin semi cafe Mas. Semi kafe. Ya, nanti ada minuman akan saya buka ada juga lagi. minuman ya? Ada minuman, terus produk-produk dessert, pastry bakery, nanti tak display lagi nanti di sana semua. Semoga lancar ya Mas ya. Amin. Resepnya apa Mas kok bisa usaha banget gini? Rahasianya apa ini? Saya tetap karena dulu dari prinsip di awal tuh sama bapak, apapun yang kamu lakukan minta izin kepada mamahmu begitu. Karena saya manggil ibu kan mamah kan. Nah, begitu. Bapak saya bilang begitu. Tapi dengan bahasa Jawa. Nah, jadi akhirnya
Ya itu yang saya pegang sampai sekarang. Apapun langkah saya pasti bilang ke Enggak ibu ada saya. kendala ya Mas? Ya? Enggak ada. Kendala yang berarti itu enggak ada ya? Iya, selama ini nggak ada sih mas. Ya cuman bakery itu aja sih. Bakery yang buat terjun. Cuman ya biasa lah. Wong namanya usaha ya bangkrut terus bangkit lagi ya tetap biasa lah itu lah. Iya, benar-benar. Bukan suatu hal yang ya itu mungkin nggak bisa kita hindari ya. Bangkrut ataupun ya kalau ada bangkrutnya memang sedih. Cuman kalau ada Pembelajaran ya Mas? ya kalau ada suksesnya kan ya ya seneng juga kan gitu. Oh iya, permisi. Sampai sekarang sudah banyak sih cabangnya Zio, maksudnya di beberapa bidang. Tapi tetap semuanya di jalur kuliner. Ya tetap. Mulai dari LPK. LPK itu lembaga pelatihan kursus. Kita tetap fokus di kuliner nantinya. Semua kuliner all in. Terus kemudian ada catering. Terus ini churrasnya ini. Churras nanti mungkin akan berkembang cafe juga, semi cafe ini yang di Mitos. Terus outlet nanti juga akan kita buka lagi di beberapa jalan PKL karena kita masih punya tempat di sana. Sebenarnya yang mendasari atau yang memotivasi apa Mas? Mungkin dari lulusan SMK itu Mas, satu kan kita juga sudah punya basic ya karena lulusan SMK. Terus kemudian saya juga banyak ikut seminar-seminar kayak gitu. Waktu itu dibimbing sama almarhum Pak Edit. Jadi banyak ikut. Pak Edit itu pembina klinik UKM Kediri, kepala klinik dulu. Ya dari dinas koperasi. Nah terus banyak diikutkan di seminar-seminar kayak gitu. Jadi wawasan masalah bisnis cukup luas juga sih. Sampai saat ini juga saya ada sertifikat fasilitator UKM juga. Jadi juga pembinaan UKM seperti itu di wilayah Kediri yang skalanya masih kecil ya? Atau di bawah ya mikro. Seperti itu. Yang mau buka usaha masih bimbang mungkin, masih ragu. Iya. Itu pesannya apa Mas? Kalau saya sih saran lebih dipikirkan dulu sih Mas. Jadi kalau ragu itu benar menurut saya. Jadi karena setelah COVID ini banyak orang yang menggebu-gebu, ayo aku pengen buka usaha ini mungkin nanti bareng sama perusahaan yang besar kan gitu. Kalau menurut saya jangan dulu deh, pikir dulu deh. Karena ini semuanya itu sama-sama buka usaha. Jadi kita cari peluang Saat dulu ini aja. Ya, semuanya menurut saya. Kalau lebih baik yang pertama kita cari peluang dulu aja, kemudian kita siapkan dulu SDM kita. Jadi mulai dari kesiapan si ahli, terus kemudian si bagian pemasaran, terus manajemennya itu kita siapkan dulu, baru kita buka usaha. Nah itu tujuannya kenapa? Itu pasti akan meminimalisir kebangkrutan Mas. Oh iya. Ya karena kalau usaha terus apalagi yang belum ada pengalaman sama sekali. Iya, kita harus benar-benar mikir itu dulu, kita pastikan dulu tiga langkah itu tadi kita benar-benar perdalam karena kalau gerusa-gerusu Mas. Karena saya nggak 1-2 kali sih mengalami. Saya pingin ini, ayolah buka dengan modal utang pinjam dan lain, akhirnya saya malah collab ya? malah collab sendiri, malah bingung sendiri. Nah, jadi menurut saya pahami dulu 3 langkah di awal itu tadi, baru jalankan bisnisnya dengan berani. Ketika sudah memutuskan, kita harus berani menanggung bangkrut ataupun suksesnya. Begitu Mas. Ada nomor WA? Oh iya, bisa. Nomor WA ada di Google Map sama di Churros Zio. Ini mungkin nanti akan menuju ke rumah saya yang ada di Kediri. Itu nomor WA-nya juga sama di situ Mas. Masih apa Mas? 0852 3012 0894. Nah, ini kalau mau konsultasi masalah bisnis itu bisa ya? Bisa, monggo Mas. Nanti kalaupun saya nggak bisa, kadang saya slow respon karena memang benar-benar mana HP saya. Iya, karena ngajar itu pagi ngajar, terus siang nanti mungkin produk, sorenya nanti ya sharing-sharing sama teman-teman yang lain. Malam ya entah kemana, wis pokoknya agak sulit. Sampai sekarang ini Mas, WA kemarin numpuk sampai 1.500-an. Saya sampai, wah ini aku jelas dicap ruwet dengan orang-orang banyak ini begitu. Karena memang nggak sempat balas. Satu, manajemen saya yang masih jelek di komunikasinya sih. Cuman ketika saya nggak bisa balas, mungkin saya kasih nomor WA teman-teman pendamping klinik nantinya, biar ketika konsultasi usaha nanti bisa dibimbing sama teman-teman yang ada di sana. Nah, untuk teman-teman pemuda khususnya yang ada di Kediri ataupun yang seluruh wilayah Indonesia, beranilah berusaha mandiri karena ketika kita punya usaha walaupun sekecil mungkin kita menjadi bosnya. Nah,
kalaupun bangkrut wajar lah, itu namanya usaha. Kalaupun sukses ya berarti kita akan menikmatinya begitu. Jadi beranilah untuk memulai, jangan benci atau jangan punya rasa takut atau ragu ketika kita bangkrut. Kita harus berani bangkit lagi. Sekian dari saya, Dewan Rimadita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.